بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, rahmatnya kita bisa melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, melanjutkan kajian yang sebelumnya, kajian singkat yang membahas tentang aqidah dari kitab Al-Usul Al-Thalathah dan syarahnya yang disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan selanjutnya setelah ma'rifatullah, yaitu ma'rifatun Nabi. Sebelumnya kita melewati pembahasan penjelasan lafaz Allah. Saya koreksi, sebelumnya kita mengatakan kita akan fokus ke matan inti. Tapi ternyata setelah pertimbangan, sepertinya tidak mengapa kita sedikit membahas tentang syarahnya sesuai dengan apa yang tertulis di buku ini, agar pemahaman kita lebih daqiq, lebih dalam, lebih rasikh. Yang kita lewatkan adalah lafaz Allah, penjelasan tentang lafaz Allah. Syekh menyebutkan Allah alamun, Allah alamun alal bari. Allah ini adalah nama bagi al-bari, nama yang dimiliki oleh sang pencipta Jalla wa'ala, yang maha mulia dan maha tinggi. Wa huwa al-ismu alladhi tattabi'uhu wa huwa al-ismu alladhi tattabi'uhu jami'ul asma'i. Dan nama ini, nama Allah, lafaz Allah, adalah suatu nama yang diikuti oleh semua nama-nama yang ada di alam semesta. Hatta innahu fi qawlihi ta'ala, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, kitabun anzalnahu ilaika, kitab ini Al-Quran kami turunkan kepadamu, litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur, agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka, dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, dari kegelapan maksiat dan dosa menuju cahaya ketaatan.
dan pahala. Ila siratil azizil hamid, menuju ke jalan zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Siapakah zat yang maha perkasa lagi maha terpuji itu? Dijelaskan di ayat berikutnya, Allahilladzi, yaitu dialah Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu zat yang miliknya lah segala apapun yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Wa wailul lil kafirin min azabin alim, dan kecelakaanlah, kehancuranlah, kebinasaanlah bagi orang-orang kafir, kecelakaan berupa azab yang sangat pedih, azab yang sangat keras. Di sini beliau melanjutkan, la naqulu inna lafzal jalalah, kita tidak mengatakan bahwasanya lafaz al-jalalah, yaitu lafaz Allah, sifatun, adalah sebuah sifat. Bal naqulu hiya atfu bayanin, akan tetapi kita mengatakan bahwasanya lafaz Allah itu adalah ataf bayan, yang menjelaskan dari kata sebelumnya, yaitu Al-Aziz Al-Hamid. Lafaz Allah itu menjelaskan siapa Al-Aziz Al-Hamid, yaitu Allah. Li'alla yakuna lafzul jalalati tabi'an tab'iyatan na'ti lil man'ud. Kita mengatakan lafaz Allah itu adalah ataf bayan agar lafaz jalalah, lafaz Allah itu tidak menjadi tabi', yaitu yang mengikuti, sebagaimana tabi'iyatan na'ti lil man'ud, sebagaimana sifat yang mengikuti yang disifati. Jadi lafaz Allah itu adalah nama ataf bayan yang menjelaskan siapa Al-Aziz Al-Hamid, bukan sifat yang mensifati sesuatu yang disifati, bukan sifat yang menjelaskan sesuatu yang disifati. Baik, semoga apa yang tadi dijelaskan itu bermanfaat, bisa difahami. Kita lanjutkan tentang ma'rifatu nabi wa ma'rifatu nabi. Ilmu yang kedua yang dimaksud dengan ilmu setelah mengenal Allah, yaitu mengenal nabinya, mengenal Nabi Allah. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin menjelaskan, ay ma'rifatu rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma ja'a bih minal huda wa dinil haq, yaitu pengetahuan tentang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengetahuan yang mengharuskan seseorang menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibawa itu berupa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar, agama yang sebenarnya. Wa tasdiquhu fima akhbara, selain menerima apa yang dibawa Nabi, menerima petunjuk dan agama hak yang dibawa oleh Nabi, agama yang benar yang dibawa oleh Nabi, berikutnya adalah membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Wa imtithala amrihi fima amara. Kemudian berikutnya setelah menerima, membenarkan, yaitu wa imtithala amrihi fima amara, mengerjakan perintahnya sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wajtinaba
awajtinabi, karena dia ataf dari qabula, tastalzimu qabula, tasdiqa, kemudian imtithala, kemudian ijtinaba. Setelah mengerjakan perintah Nabi sebagaimana yang Nabi perintahkan, yaitu menjauhi apa yang Nabi larang, menjauhi dan menghindari dan meninggalkan apa yang Nabi larang. Wa tahkima syari'atihi, berhukum dengan syariatnya. Wa ridha bihukmihi, dan ridha dengan hukumnya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla yang maha perkasa, yang maha mulia berfirman, fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu sesungguhnya mereka itu tidaklah dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu berhukum kepadamu terhadap permasalahan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian setelah mendapatkan tahkim, setelah mendapatkan fatwa, setelah berhukum kepada Nabi Muhammad, sikap mereka adalah tidak mendapatkan rasa keberatan terhadap keputusan Nabi Muhammad. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan tunduk, menyerahkan diri terhadap hukum yang telah Nabi putuskan dengan penyerahan yang sepenuhnya. Allah juga berfirman, wa qala ta'ala, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu hanyalah idza du'u ila Allahi wa rasulihi. Jadi perkataan orang-orang yang beriman itu ketika diajak menuju Allah dan Rasulnya, perkataan mereka itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah liyahkuma bainahum, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan mereka adalah sami'na wa ata'na ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi sesuatu yang terjadi di antara mereka, maka perkataan orang-orang yang beriman itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang Allah berikan keberuntungan dan keselamatan serta kesuksesan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, apabila kalian berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu, permasalahan itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, maka hal itu jauh lebih baik dan merupakan akhir atau akibat yang baik. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, hal itu merupakan sesuatu yang jauh lebih baik dan sesuatu yang akan memberikan akhir yang jauh lebih baik. Wa qala azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla juga berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi, yang melanggar perintahnya, yaitu perintah Rasulullah, an tusibahum fitnah, berhati-hati. Kenapa? Yaitu mereka akan ditimpa suatu fitnah. Karena apa? Mereka menyelisihi, melanggar perintah Rasulullah. Au yusibahum azabun alim, atau mereka akan ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Mengenai ayat ini, Al-Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan, atadri mal fitnah,
apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Kata beliau, al-fitnatu asyirku. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi. Bisa jadi ketika seseorang menolak sebagian dari sabda Nabi, sebagian dari sabda Rasulullah, an yaqa'a fi qalbihi syai'un. Ketika dia menolak sebagian dari sabda Nabi atau tidak percaya kepada sebagian sabda Nabi, maka ketika itu akan terjadi sesuatu dalam hatinya. Minaz-zayghi fayahlik. Yaitu sesuatu yang terjadi atau yang menimpa hatinya itu adalah az-zaygh, penyimpangan. Yang nantinya dengan penyimpangan itu dia akan binasa dan hancur. Kemudian penjelasan berikutnya setelah mengenal nabinya, yaitu mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin menjelaskan tentang apa itu agama Islam. Qauluhu ma'rifatu dinil Islam. Perkataan beliau penulis tentang pengetahuan tentang agama Islam, maksudnya al-islamu bil ma'na al-'am. Islam dengan makna yang umum, huwa at-ta'abbudu lillah, yaitu beribadah kepada Allah, bima syara'a, dengan sesuatu yang telah Allah syariatkan, munzu an arsalallahu ar-rusula, sejak Allah mengutus rasul-rasulnya, ila an taquma as-sa'atu, sampai terjadinya hari kiamat. Kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsirah. Sebagaimana hal tersebut telah Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang begitu banyak, yang menunjukkan tadullu ala anna syara'i'a as-sabiqata, di mana ayat-ayat yang begitu banyak itu menunjukkan bahwasanya syariat-syariat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, kulluha islamun lillahi azza wa jalla. Semua syariat-syariat sebelum diutusnya Nabi Muhammad, semua agama-agama sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka semua agama-agama itu adalah agama Islam. Semua agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi akhir zaman, semuanya adalah agama Islam. Agama yang pasrah tunduk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Nabi Ibrahim. Allah berfirman mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Itu doanya Nabi Ibrahim, wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang hamba yang muslim. Muslimaini laka, yang pasrah, tunduk dan patuh kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah juga keturunan kami sebagai orang-orang yang muslim, yang pasrah, yang tunduk, yang taat kepadamu ya Allah. Ummatan muslimatan, umat yang muslim. Laka, ummatan muslimatan laka, suatu umat yang pasrah, tunduk dan patuh kepadamu. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu berdoa agar Allah menjadikan beliau dan anaknya seorang muslim dan menjadikan keturunan beliau orang-orang yang muslim. Wal Islamu bil ma'na al khas, dan Islam menurut makna yang khusus, ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhtassu bima ba'atsa bihi Muhammadan, yakhtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lianna ma
لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. Dan Islam secara khusus setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus Islam setelah diutusnya Nabi yaitu Islam yang yukhtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dikhususkan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyan, menghapus semua agama-agama as-sabiqah yang sebelumnya. Fasara man ittaba'ahu musliman, maka orang yang mengikuti Nabi Muhammad disebut sebagai seorang muslim. Wa man khalafahu laisa bimuslim, sedangkan orang yang tidak mengikuti Nabi, yang menyelisihi Nabi, maka tidaklah disebut sebagai seorang muslim. Ini makna Islam secara khusus. Fa atba'ur rusuli muslimuna fi zamani rusulihim, maka pengikut-pengikut para rasul itu adalah orang-orang muslim, orang-orang Islam di zaman rasul-rasul mereka. Pengikut Nabi Isa adalah seorang muslim di zaman Nabi Isa. Pengikut Nabi Musa adalah seorang muslim, adalah orang-orang muslim tapi di zamannya Nabi Musa. Pengikutnya Nabi Nuh adalah orang-orang Islam tetapi di zamannya Nabi itu sendiri. Namun ketika Nabi Muhammad diutus, agama atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus syariat-syariat sebelumnya, sehingga orang yang mengikuti Nabi Muhammad maka dialah orang muslim. Dan begitu pula sebaliknya, orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, menyelisihi Nabi Muhammad, melanggar perintah Nabi Muhammad, mengerjakan larangan Nabi Muhammad, tidak menerima syariat Nabi Muhammad, maka orang itu bukanlah orang muslim. Nah, ini makna Islam secara khusus. Kemudian kita lanjutkan. Falyahudu muslimuna fi zamani Musa. Kata beliau di sini, maka orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang Islam, orang-orang yang pasrah, tunduk dan patuh. Tapi di zamannya Nabi Musa mereka disebut orang-orang muslim. Orang Yahudi itu orang-orang muslim tapi di zamannya Nabi Musa. Dan orang-orang Nasrani juga orang-orang muslim, orang-orang yang pasrah, patuh, tunduk, taat pada Allah. Tapi itu di zamannya Nabi Isa, ketika Nabi Isa masih hidup, Nabi Isa alaihissalam. Adapun ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakafaru bihi. Kemudian jika mereka orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ketika Nabi diutus mereka tidak beriman kepada Nabi, mereka mengingkari Nabi, kafir kepada Nabi, falaisu bimuslimin. Maka ketika mereka mengingkari Nabi akhir zaman, mereka tidaklah lagi sebagai orang-orang Islam. Karena Islam membenarkan agama-agama sebelumnya dan menghapus agama-agama sebelumnya. Dan Islamlah agama yang Allah jaga. Wahyu Al-Quran dan hadis itu Allah jaga. Namun sebelumnya, agama-agama sebelumnya Yahudi dan Nasrani itu telah dirubah oleh umat-umat Yahudi dan umat-umat Nasrani sendiri. Dan agama yang Allah jaga itu Islam. Kitabnya agama Islam Al-Quran, Allah menjamin pemeliharaannya dan penjagaannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran,
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan terus menjaganya. Artinya sampai hari kiamat, Islam, Al-Quran akan terus Allah jaga. Wahyu, Al-Quran dan hadis akan terus Allah jaga. Hadis yang sahih. Mau bagaimanapun makhluk berusaha untuk menghancurkan, memadamkan cahaya Allah, memadamkan Al-Quran, memadamkan hadis Nabi yang sahih, tetap saja tidak akan bisa karena Allah yang menjaganya. Zat yang maha perkasa, yang tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Wa hadza ad-dinu al-islamiyyu, dan agama Islam ini, huwa ad-dinul maqbulu, dialah agama yang diterima indallah, di sisi Allah, an-nafi'u li sahibihi, agama yang memberikan manfaat kepada pemeluknya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah anggap sebagai agama satu-satunya di sisinya, di sisi Allah adalah atau hanyalah agama Islam saja. Wa qala wa man yabtaghi ghairal islami dina, Allah juga berfirman, maka barang siapa yang mencari selain agama Islam untuk dijadikan sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, maka selama-lamanya tidak akan pernah Allah terima agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu yang mencari selain Islam sebagai agamanya, fil akhirati minal khasirin, nanti di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Artinya orang-orang yang masuk ke neraka Allah. Karena orang rugi di hari kiamat, di akhirat, adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Begitu pula pemahaman sebaliknya. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, maka barang siapa zuhziha 'anil nar, diselamatkan dari masuk neraka, artinya barang siapa yang Allah selamatkan sehingga dia tidak masuk ke nerakanya, wa udkhilal jannata, tetapi Allah masukkan ke surganya, faqad faz, maka sungguh orang itu adalah orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang selamat, orang yang sukses. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadzal islamu huwa al-islamu alladhi imtanna Allahu bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Dan agama Islam ini dialah agama, dan agama Islam ini dialah agama Islam yang Allah imtanna di sini bermakna an'ama, agama yang Allah berikan, agama yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. An'amallahu bihi. Agama Islam ini merupakan suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sebagaimana atau berdasarkan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku sempurnakan pula nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam itu sebagai agama bagimu. Kemudian beliau menjelaskan Syekh tentang bil adillah. Apa yang dimaksud dengan dalil-dalil? Al-adillah, jam'u dalil, jamak dari kata dalil. Qaluhu bil adillati jam'u dalilin. Perkataan penulis bil adillah adalah, adillah ini adalah jamak dari kata dalil. Wa huwa ma yurshidu ilal matlub. Dan dalil itu adalah
sesuatu yang mengarahkan kepada al-matlub, sesuatu yang dicari, sesuatu yang diinginkan. Wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyah, dan dalil-dalil untuk mengetahui hal itu sam'iyatan wa aqliyatan, untuk mengetahui hal itu yaitu untuk mengetahui Islam, ma'rifatul islami bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalil. Dan dalil-dalil untuk mengetahui Islam itu ada dua, sam'iyatan wa aqliyatan. Dalil sam'iyah dan dalil aqliyah. Dalil sam'iyah, dalil dari wahyu yang kita dengar. Dalil aqliyah, dalil yang bisa kita capai dengan logika atau akal kita. Fasam'iyah di sini Syekh menjelaskan apa itu dalil as-sam'iyah. Fasam'iyah ma thabata bil wahyi. Dalil yang sam'iyah yang bisa kita ambil dengan pendengaran kita, ma thabata bil wahyi. Itu dalil yang ma thabata bil wahyi. Dalil yang telah tetap dengan wahyu. Dalil yang Allah tetapkan dapat ditemukan dengan wahyu. Wahwa, dan wahyu itu adalah Alkitab, Al-Quran, was sunnah, sunnah Nabi. Jadi dalil sam'iyah ini bisa kita dapatkan, bisa kita melihatnya, mendengarnya, bisa kita temukan dengan kita mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia. Belajar Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi. Wal aqliyah, dan dalil aqliyah itu ma thabata bin nazari wa ta'amuli, yaitu dalil yang didapatkan dengan penelitian dan perenungan. Dalil yang didapatkan dengan penelitian dan perenungan. Waqad aktsara Allah 'azza wa jalla min dzikri hadzal naw'i fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan dari jenis dalil ini dalam Al-Qur'an, kitabnya Allah Azza wa Jalla. Fakam min ayatin qala Allah fiha min ayatihi kadza wa kadza wa hakadza yakunu siyaqul adillati al-aqliyati ad-dalati 'ala Allah Ta'ala. Banyak dalil-dalil yang Allah sebutkan, yaitu dalil-dalil aqliyah dalam Al-Qur'an. Di mana bentuk dari dalil-dalil aqliyah ini menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla, menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla dan agama yang Allah ridai, itu agama Islam. Wa amma ma'rifatun nabiyyi bil adillati as-sam'iyyati, adapun mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil-dalil sam'iyah, famithlu qawlihi ta'ala, yaitu seperti contohnya firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sedangkan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, yang mengikutinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyidda 'alal kuffar, bersikap keras kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara orang-orang Islam. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, dan Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan melainkan seorang utusan, seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, di mana telah berlalu sebelum dirinya itu para rasul.
bil adillatil aqliyati bin nazari wat ta'ammuli fima ata bihi min al ayati wal min al ayati al bayyinati allati a'zamaha kitabullahi azza wa jalla al mustamil على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة dengan dalil-dalil akliyah, dengan penelitian dan perenungan terhadap ayat-ayat yang jelas yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yang Nabi bawa, allati a'zamaha kitabullahi azza wa jalla, di mana wahyu yang paling mulia yaitu Al-Quran yang mencakup, yang meliputi kabar-kabar yang benar, yang memberikan faedah manfaat, dan hukum-hukum yang memberikan kemaslahatan, kebaikan yang adil. Wa ma jara ala yadayhi min khawariqil adat, dan mukjizat-mukjizat, kejadian-kejadian di luar kebiasaan, mukjizat-mukjizat yang terjadi di tangan Nabi, di kedua tangan beliau, dengan kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaibi, dan berita-berita dari perkara-perkara ghaib yang Nabi kabarkan. La tasduru, semuanya itu tidaklah tampak, tidaklah terlihat, tidaklah muncul, illa an wahyin, kecuali dengan wahyu, wallati sadaqaha ma waqa'a minha, tidaklah terjadi kecuali dengan wahyu. Ma wallati sadaqaha, dan hal-hal yang dibenarkan oleh Al-Quran, ma waqa'a minha, yang telah terjadi dari beberapa kejadian-kejadian tersebut. Artinya sesuatu yang Allah kabarkan melalui Al-Quran, maka itu benar-benar terjadi. Ada yang sudah terjadi dan ada yang nanti akan terjadi di menjelang hari kiamat, dari perkara-perkara yang gaib. Dari segala sesuatu itu dari dalil akliyah, ketika dilakukan penelitian dan perenungan, ayat-ayat yang jelas, dan yang paling mulia dari ayat-ayat yang jelas itu adalah Al-Quran, yang mencakup berita-berita yang benar, berita-berita yang memberikan manfaat, kabar-kabar yang benar, yang jujur, yang bermanfaat, hukum-hukum yang memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi orang-orang yang menjalaninya, hukum yang adil, dan mukjizat-mukjizat yang terjadi kepada Nabi, melalui Nabi, yang Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, dan perkara-perkara gaib yang Nabi kabarkan, yang itu semua tidaklah terjadi kecuali dari wahyu yang Allah wahyukan. Dan begitu pula dengan perkara-perkara yang dibenarkan oleh Al-Quran, di mana perkara itu telah terjadi. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Allah lah yang berbuat, Allah lah yang mewahyukan wahyu kepada nabinya, dan itu semua benar. Dan Allah yang menjaganya, menjaga wahyu itu agama Islam, Al-Quran, dan tidak ada yang bisa menandingi